Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muslim Mind. Kita akan membahas kisah cerita religi di kehidupan sehari-hari. Kisah seorang ibu rumah tangga yang berhijrah bersama suaminya, memperbaiki hidupnya untuk mengejar cahaya surga dan husnul khotimah. Hujan turun perlahan, membasahi atap seng rumah sederhana milik Fatma. Ia duduk di teras, menatap ke halaman kecil yang dipenuhi tanaman hijau. Tangannya sibuk mengaduk teh hangat di cangkirnya, tetapi pikirannya melayang jauh. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, sesuatu yang sudah lama ia abaikan, tapi semakin hari semakin menyesakan. Fatma adalah seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun, menikah dengan Ilham dan dikaruniai anak. Ia menjalani hidupnya dengan penuh kesibukan, mengurus rumah, memastikan anak-anak terawat dengan baik, dan mendukung suaminya dalam pekerjaannya. Dari luar, kehidupannya tampak sempurna. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Dulu, sebelum menikah, Fatma adalah gadis yang aktif di kegiatan keagamaan. Ia rajin mengikuti kajian, selalu sholat tepat waktu, dan menikmati malam-malamnya dengan membaca Al-Quran. Namun, setelah menikah, semuanya perlahan berubah. Kesibukan rumah tangga menyita waktunya. Ia sering merasa terlalu lelah untuk bangun malam, terlalu sibuk untuk membaca Al-Quran, dan terlalu tergesa-gesa dalam sholat. Yang penting aku masih sholat, ia sering membenarkan dirinya sendiri setiap kali rasa bersalah muncul. Hari-hari berlalu tanpa banyak perubahan. Fatma tetap menjalani hidupnya seperti biasa, hingga suatu hari sebuah peristiwa menggetarkan hatinya. Suatu sore, saat ia sedang berbelanja di pasar, ia bertemu dengan sahabat lamanya, Rahma. Sudah lama mereka tidak bertemu, dan Fatma terkejut melihat perubahan Rahma. Dulu, Rahma adalah orang yang biasa saja dalam beragama, tapi kini ia mengenakan hijab syar'i dan wajahnya tampak lebih teduh. "Fatma, lama tidak bertemu," sapa Rahma dengan senyum hangat. "Iya, Rahma. Kamu kelihatan berbeda sekarang," ujar Fatma sambil tersenyum. Rahma hanya tertawa kecil. "Alhamdulillah, aku sedang belajar memperbaiki diri." Percakapan mereka terus berlanjut, hingga akhirnya Rahma menatap Fatma dengan penuh makna. "Fat, kadang kita terlalu sibuk dengan dunia sampai lupa menyiapkan bekal untuk akhirat. Aku juga dulu begitu, tapi Allah masih kasih aku kesempatan untuk berubah." Fatma terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya, tapi ia berusaha tersenyum. "Aku nggak sebaik kamu, Rahma. Aku sibuk ngurus rumah dan anak-anak, susah untuk fokus ke yang lain," jawabnya ringan. Rahma tidak memaksa, hanya tersenyum dan menggenggam tangan Fatma. "Aku paham, Fat. Tapi jangan sampai kita terlalu sibuk sampai lupa untuk pulang kepadanya." Setelah pertemuan itu, Fatma mulai memikirkan kata-kata Rahma. Namun, ia tidak langsung berubah. Ada banyak hal yang masih mengikatnya. Kesibukan rumah tangga, kebiasaannya yang sudah mengakar, dan rasa nyaman dengan hidupnya yang sekarang. Tapi perlahan, ia mulai menyadari sesuatu. Setiap kali ia merasa lelah dan stres, pikirannya kembali ke masa lalu, ketika ia lebih dekat dengan Allah. Saat itu, ia merasa lebih tenang, lebih damai. Apakah mungkin itulah yang hilang dari hidupnya selama ini? Namun, meskipun hati kecilnya mulai rindu, ia masih ragu. Ia tidak ingin tiba-tiba berubah tanpa alasan yang kuat. Apakah ini hanya perasaan sesaat, atau memang panggilan dari Allah? Fatma tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bergolak, menuntunnya untuk mencari jawaban. Malam itu, Fatma duduk di tepi tempat tidur, menatap Ilham yang sudah tertidur pulas di sampingnya. Hatinya masih gelisah. Sejak bertemu Rahma beberapa hari lalu, pikirannya tak bisa berhenti memikirkan kata-kata sahabat lamanya itu. Jangan sampai kita terlalu sibuk sampai lupa untuk pulang kepadanya. Fatma menghela napas. Ia tahu Rahma tidak sedang menghakiminya, tetapi entah mengapa, kata-kata itu terasa begitu dalam. Pandangannya beralih ke lemari kecil di sudut kamar.
Di atasnya, ada sebuah Al-Quran yang sudah lama tidak disentuh. Teringat masa lalu, Fatma dulu selalu membacanya setiap malam sebelum tidur. Namun kini, entah sejak kapan, kebiasaan itu menghilang. Fatma menatap Al-Quran itu lama, lalu berdiri dan mengambilnya. Ia mengusap sampulnya yang berdebu sebelum perlahan membuka lembarannya. Tanpa sadar, air matanya menetes saat melihat ayat-ayat yang pernah begitu akrab baginya. "Kenapa aku menjauh?" batinnya bertanya. Namun, sebelum ia sempat membaca, terdengar suara tangisan pelan dari kamar sebelah. Fatma buru-buru menutup Al-Quran dan beranjak ke kamar anak-anak. Hanif, anak bungsunya yang baru berusia 5 tahun, menangis dalam tidurnya. "Hanif sayang, bangun. Kenapa menangis?" Fatma mengusap kepala anaknya dengan lembut. Hanif membuka mata dengan wajah ketakutan. "Mimpi buruk, Umi," gumamnya pelan. Fatma tersenyum, mencium kening anaknya, lalu membacakan doa perlindungan. Hanif perlahan kembali tertidur, sementara Fatma duduk di tepi tempat tidur, menatap wajah kecil yang begitu polos. Dalam keheningan malam, hatinya kembali berbisik. "Aku ingin menjadi ibu yang baik untuk anak-anakku. Tapi apakah aku sudah menjadi ibu yang juga membimbing mereka ke jalan Allah?" Keesokan harinya, Fatma menjalani rutinitas seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, mengantar anak-anak ke sekolah, dan membereskan rumah. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari itu. Di sela-sela kesibukannya, pikirannya terus dipenuhi dengan satu pertanyaan. Haruskah aku mulai berubah? Siang harinya, ia mengambil ponsel dan mengetik pesan kepada Rahma. "Rahma, kita bisa bertemu lagi." Tak butuh waktu lama sebelum balasan masuk. "Tentu, Fat. Bagaimana kalau kita bertemu di masjid setelah asyar?" Fatma menggigit bibir. Masjid? Sudah lama ia tidak datang ke sana selain untuk sholat Idul Fitri. Ia hampir ingin membatalkan, tapi entah mengapa jari-jarinya sudah mengetik balasan. "Baik, insya Allah aku datang." Hatinya berdebar. Ini hanya pertemuan biasa, bukan? Tapi mengapa rasanya seperti langkah awal menuju sesuatu yang lebih besar? Fatma tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu, ia harus pergi. Sore itu, Fatma berdiri di depan masjid dengan perasaan ragu. Sudah lama ia tidak datang ke masjid kecuali untuk sholat Id, dan sekarang, ia merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya terasa akrab. Dari kejauhan, ia melihat Rahma melambai dengan senyum ramah. Fatma menarik napas dalam, lalu melangkah mendekat. "Alhamdulillah, kamu datang, Fat," sambut Rahma hangat. Fatma tersenyum kecil. "Iya, aku juga nggak nyangka akhirnya bisa ke sini." Mereka berjalan ke teras masjid dan duduk di bangku panjang. Angin sore berembus sejuk, membuat Fatma merasa sedikit lebih tenang. Rahma menatapnya dengan lembut. "Jadi, ada yang ingin kamu ceritakan?" Fatma terdiam sesaat sebelum akhirnya menghela napas. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Rah. Aku merasa ada yang kosong dalam hidupku. Aku menjalani hari-hari seperti biasa, mengurus rumah, suami, anak-anak, tapi ada sesuatu yang terasa hilang. Aku merasa jauh dari Allah." Rahma mengangguk, seolah memahami kegelisahan Fatma. "Aku juga pernah merasakan itu, Fat. Perasaan seperti ada sesuatu yang kurang, padahal dari luar kehidupan kita terlihat baik-baik saja." Fatma menunduk. "Aku rindu masa-masa dulu, saat aku masih rajin mengaji, masih menikmati ibadah. Tapi sekarang, rasanya sulit untuk kembali." Rahma tersenyum. "Tidak ada kata terlambat untuk kembali, Fat. Allah selalu menunggu hambanya yang ingin mendekat. Yang penting adalah langkah pertama. Sekecil apapun, itu tetap langkah." Fatma menggigit bibir. "Tapi, aku takut, Rah. Aku takut nggak bisa konsisten. Aku takut perubahan ini malah bikin orang-orang di sekitarku merasa aku berbeda. Ilham, dia belum tentu setuju kalau aku tiba-tiba berubah." Rahma menggenggam tangan Fatma dengan lembut.
Fat, hijrah itu bukan tentang mengubah segalanya dalam semalam. Ini perjalanan. Pelan-pelan saja, sesuai dengan kemampuanmu. Yang penting, niat kita lurus. Fatma menatap sahabatnya. Ada ketulusan dalam kata-kata Rahma yang membuat hatinya sedikit lebih ringan. Kamu mulai dari yang paling mudah dulu, Fat. Misalnya, coba luangkan waktu untuk membaca Al-Quran lagi, meski hanya 1 ayat sehari. Atau perbaiki syalatmu, lakukan dengan lebih khusyuk. Hal kecil seperti itu bisa membawa perubahan besar. Fatma mengangguk pelan. Ia belum berani berjanji, tapi setidaknya, ia ingin mencoba. Mereka menghabiskan sore itu dengan berbincang, dan sebelum berpisah, Rahma memberikan sebuah buku kecil kepada Fatma. Ini buku tentang zikir harian, Fat. Bacalah kalau kamu sempat. Semoga bisa membantumu. Fatma menerima buku itu dengan hati-hati. Terima kasih, Rah. Saat perjalanan pulang, Fatma membuka buku kecil itu dan membaca beberapa baris pertama. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Fatma menghela napas. Mungkin, ini saatnya untuk mencoba melangkah kembali. Malam itu, Fatma duduk di ruang tengah dengan buku zikir kecil di tangannya. Rumah sudah sunyi, anak-anak telah tidur, dan Ilham masih sibuk di ruang kerja. Ia membuka buku itu perlahan, membaca lembar demi lembar. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ia mengulang kalimat itu dalam hati, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, mengapa hatinya masih terasa gelisah? Fatma menutup buku itu dan menghela napas. Ia melirik lemari di sudut ruangan, tempat Al-Quran yang tadi pagi sempat ia pegang sebelum Hanif menangis. Dengan ragu, ia berdiri dan mengambilnya lagi. Kali ini, ia membuka lembarannya perlahan. Tepat di halaman yang terbuka, matanya menangkap sebuah ayat. Maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu. Quran Surat Al-Baqarah 152. Fatma terdiam. Matanya mulai basah tanpa ia sadari. Selama ini aku yang menjauh, tapi Allah tidak pernah meninggalkanku, bisiknya dalam hati. Dengan perasaan yang bercampur aduk, Fatma mulai membaca. Lidahnya terasa kaku karena sudah lama tidak melantunkan ayat-ayat suci ini. Namun, perlahan, satu demi satu huruf itu mengalir dengan lembut dari bibirnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan ketenangan yang berbeda. Namun, belum sempat ia menyelesaikan bacaannya, suara pintu ruang kerja terbuka. Ilham keluar dengan wajah lelah, lalu menghampirinya. "Kamu belum tidur, Fat?" tanyanya heran. Fatma buru-buru menutup Al-Quran dan tersenyum kecil. "Belum, Mas. Tadi baca sebentar." Ilham melirik buku zikir di samping Fatma, lalu duduk di sofa. "Akhir-akhir ini aku lihat kamu agak berubah. Ada apa?" Fatma terdiam. Ia tahu inilah saatnya menjelaskan, tapi ia takut Ilham tidak akan menerima perubahannya. "Aku cuma merasa ingin lebih dekat dengan Allah lagi, Mas," jawabnya pelan. Ilham menatapnya beberapa detik sebelum menghela napas. "Kamu nggak perlu terlalu berlebihan, Fat. Yang penting kita tetap menjalani hidup dengan baik." Fatma menelan ludah. "Maksud Mas, berlebihan itu seperti apa?" "Ya, aku cuma nggak mau kamu tiba-tiba berubah drastis. Kita sudah nyaman dengan hidup kita sekarang, kan?" Fatma tersenyum samar. "Aku nggak mau berubah drastis, Mas. Aku cuma ingin memperbaiki diri pelan-pelan." Ilham terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Ya sudah, asal kamu tetap seperti Fatma yang aku kenal." Fatma tersenyum, meski hatinya masih sedikit ragu. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Apakah Ilham akan benar-benar menerima perubahannya? Apakah ia bisa tetap konsisten dalam langkah kecilnya ini? Yang jelas, satu hal yang ia yakini, ia telah memulai langkah pertama. Pagi itu, Fatma menjalani aktivitasnya seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan untuk keluarga,
membantu anak-anak bersiap ke sekolah, lalu mengantar mereka ke gerbang dengan senyum di wajahnya. Namun, di balik itu, hatinya masih menyimpan kegelisahan. Perbincangan tadi malam dengan Ilham masih membekas di benaknya. Suaminya tidak melarangnya untuk berubah, tapi Fatma bisa merasakan ada kekhawatiran tersirat dalam kata-katanya. Asal kamu tetap seperti Fatma yang aku kenal. Apa maksudnya? Apakah Ilham takut ia berubah menjadi seseorang yang berbeda? Setelah pulang dari mengantar anak-anak, Fatma duduk di meja makan dengan secangkir teh di hadapannya. Pikirannya masih melayang ketika ponselnya bergetar. Rahma. Assalamualaikum, Fat. Gimana perasaanmu hari ini? Fatma tersenyum tipis. Rahma memang selalu perhatian. Fatma. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, aku coba memulai perubahan pelan-pelan. Tapi aku masih takut. Rah. Ilham belum sepenuhnya menerima. Dia bilang aku nggak boleh berubah terlalu drastis. Tak lama, balasan dari Rahma muncul. Rahma, wajar kalau Ilham merasa begitu. Kadang, perubahan seseorang bisa membuat orang di sekitarnya takut kehilangan versi lama dari orang yang mereka cintai. Tapi yang penting, kamu tetap melangkah dengan bijak, tanpa memaksakan diri atau orang lain. Fatma menghela napas. Ia tahu Rahma benar. Ia tidak bisa langsung mengubah semuanya dalam satu malam. Hari-hari berikutnya, Fatma mulai mengambil langkah-langkah kecil. Ia mencoba lebih khusyuk dalam syalatnya, tidak lagi terburu-buru. Setelah sholat, ia menyempatkan diri membaca beberapa ayat Al-Quran, meski hanya sebentar. Saat memasak atau mencuci, ia mulai membiasakan diri berzikir dalam hati. Namun, seiring dengan perubahan kecil yang ia lakukan, ia mulai merasakan hal yang aneh. Ilham semakin sering memperhatikannya. Kadang-kadang, suaminya hanya diam dan mengamati saat ia membaca Al-Quran di ruang tengah. Pernah suatu malam, Ilham menatapnya lama ketika ia mengenakan mukena lebih lama setelah sholat. Fatma ingin bertanya, tapi ia takut jawaban yang keluar dari mulut suaminya tidak seperti yang ia harapkan. Sampai suatu malam, Ilham akhirnya mengungkapkan apa yang ia pikirkan. Saat Fatma hendak tidur, Ilham yang sudah berbaring lebih dulu tiba-tiba berkata, Fat, aku pengen tanya sesuatu. Fatma menoleh. Apa, Mas? Ilham menatap langit-langit kamar sebelum menghela napas. Kamu berubah, ya? Fatma menelan ludah. Maksud Mas? Ilham menoleh padanya. Aku lihat kamu lebih rajin sholat, lebih sering baca Al-Quran. Kamu jadi lebih tenang, Fat. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku bisa merasakannya. Fatma terdiam. Ia tidak menyangka suaminya akan memperhatikan sampai sedetail itu. Ilham melanjutkan, aku bukannya nggak setuju, Fat. Aku takut kehilangan kamu. Kata-kata itu membuat dada Fatma terasa sesak. Mas takut kehilangan aku? Maksudnya? Ilham tersenyum kecil. Aku takut kamu berubah jadi seseorang yang berbeda. Aku takut kamu jadi jauh dariku. Fatma menggenggam tangan suaminya. Mas, aku nggak berubah menjadi orang lain. Aku cuma ingin menjadi versi terbaik dari diriku. Aku tetap istri Mas, tetap ibu bagi anak-anak kita. Aku nggak akan meninggalkan Mas hanya karena aku ingin lebih dekat dengan Allah. Ilham menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Aku cuma butuh waktu untuk terbiasa. Fatma tersenyum. Aku juga masih belajar, Mas. Kita bisa sama-sama belajar, kalau Mas mau. Ilham tidak langsung menjawab, tapi Fatma bisa melihat ada sesuatu yang perlahan-lahan melunak di mata suaminya. Mungkin, hijrahnya bukan hanya tentang dirinya sendiri. Mungkin, ini juga tentang mengajak Ilham berjalan bersama. Hari-hari berlalu, dan Fatma terus melangkah perlahan dalam perubahannya. Ia tidak ingin memaksakan dirinya maupun Ilham, tapi ia berharap, dengan waktu, suaminya bisa memahami dan mungkin ikut berubah bersamanya. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus. Suatu sore, ketika Fatma sedang menyiapkan makan malam, Ilham pulang lebih awal dari biasanya.
Wajahnya tampak serius, dan tanpa banyak bicara, ia langsung duduk di meja makan. Fatma bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggu suaminya. "Ada apa, Mas?" tanyanya sambil menuangkan teh hangat ke cangkir Ilham. Ilham menatap Fatma sejenak sebelum menjawab, "Hari ini di kantor, aku dapat teguran dari Pak Burhan." Fatma mengerutkan kening. "Teguran? Kenapa?" Ilham menghela napas. "Beberapa teman kantor mulai melihat aku sedikit berubah. Mereka bilang aku lebih pendiam, lebih sering menghindari obrolan yang gak penting. Bahkan, ada yang bilang aku jadi terlalu serius. Pak Burhan bilang, perubahan sikapku ini bisa mempengaruhi lingkungan kerja." Fatma terdiam. Ia tidak menyangka perubahan kecil yang terjadi pada Ilham justru menjadi masalah di tempat kerjanya. Ilham melanjutkan, "Aku tahu ini bukan hal besar, tapi jujur, aku merasa nggak nyaman. Aku mulai mikir, apa aku memang berubah sejauh itu?" Fatma menggenggam tangan suaminya dengan lembut. "Mas, kita memang nggak bisa mengontrol pendapat orang lain. Tapi kalau perubahan itu membuat Mas lebih baik, apa salahnya?" Ilham tersenyum tipis. "Aku juga nggak tahu, Fat. Aku cuma takut, kalau ini malah membawa dampak buruk untuk pekerjaanku." Fatma mengerti kegelisahan Ilham. Sebagai seorang kepala keluarga, pekerjaan adalah hal yang sangat penting baginya. Namun, ia juga tidak ingin suaminya merasa tertekan hanya karena ingin menjadi lebih baik. "Kita pelan-pelan saja, Mas. Jangan merasa terbebani. Yang penting, niat kita tetap lurus," ujar Fatma lembut. Ilham mengangguk, meski wajahnya masih menyimpan keraguan. Namun, itu bukan satu-satunya tantangan yang datang. Beberapa hari kemudian, Fatma menerima pesan dari salah satu temannya, Laila. "Laila, Fat, aku nggak tahu kenapa, tapi aku merasa kamu berubah. Kamu nggak seaktif dulu di grup, jarang nongkrong bareng. Jangan bilang kamu sekarang jadi sok alim?" Fatma tertegun membaca pesan itu. Hatinya terasa sedikit sakit. Ia memang mulai mengurangi kegiatan yang menurutnya kurang bermanfaat, tapi bukan berarti ia menjauhi teman-temannya. Dengan hati-hati, ia membalas, "Fatma, Laila, aku nggak bermaksud menjauh. Aku hanya ingin lebih fokus memperbaiki diri. Tapi aku tetap temanmu, dan aku nggak akan berubah dalam hal itu." Laila membalas cepat, "Laila, ya, tapi jujur aku kangen Fatma yang dulu. Yang suka ngobrol panjang lebar, yang selalu hadir di setiap acara. Aku takut kamu jadi terlalu serius dan gak menikmati hidup lagi." Fatma menghela napas. Ia mulai menyadari bahwa perubahan dirinya tidak hanya berdampak pada keluarganya, tetapi juga pada lingkaran sosialnya. Kini, ia harus menghadapi pilihan. Apakah ia harus mengorbankan hijrahnya demi kenyamanan orang-orang di sekitarnya? Atau tetap melangkah dengan risiko kehilangan sebagian dari mereka? Fatma menatap layar ponselnya lama, membaca pesan dari Laila berulang kali. Hatinya terasa berat. Ia tidak ingin kehilangan teman-temannya, tapi di sisi lain, ia juga ingin tetap melanjutkan perubahannya. Ia teringat saat dulu sering menghabiskan waktu dengan Laila dan teman-temannya, nongkrong di kafe, membicarakan berbagai hal ringan, tertawa tanpa beban. Itu memang menyenangkan, tapi sekarang ia mulai sadar bahwa banyak dari obrolan mereka yang tidak selalu membawa manfaat. Fatma mulai bertanya-tanya, apakah hijrahnya benar-benar menjadikannya orang yang lebih baik? Atau justru membuatnya menjauh dari orang-orang yang dulu dekat dengannya? Perasaan ini terus mengganggunya selama beberapa hari. Ia mulai merasa ada yang salah. Apakah benar dirinya berubah menjadi seseorang yang terlalu serius? Apakah ia sudah terlalu jauh dari kehidupan sosialnya? Kegelisahan itu semakin menjadi saat ia melihat Ilham. Suaminya masih bersikap seperti biasa, tapi Fatma bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ilham jadi lebih banyak berpikir, lebih sering terdiam. Seolah ada sesuatu yang ia tahan dalam hatinya. Sampai suatu malam, ketika mereka berdua sedang bersantai di ruang tamu, Fatma akhirnya mengungkapkan kegelisahannya. "Mas," Fatma membuka pembicaraan dengan hati-hati.
Ilham menoleh. Kamu pernah merasa kehilangan sesuatu karena perubahan yang kita lakukan? Ilham terdiam sejenak sebelum menjawab. Maksud kamu? Fatma menunduk, meremas jemarinya sendiri. Aku merasa ada yang berubah, Mas. Bukan cuma dalam diri aku, tapi juga hubungan aku dengan orang-orang di sekitar. Aku jadi jarang bergaul dengan teman-teman. Bahkan, Laila bilang aku jadi sok alim. Ilham menghela napas panjang. Aku juga merasakan itu, Fat. Di kantor, aku mulai merasa seperti orang asing. Mereka tetap baik, tapi ada jarak. Aku nggak tahu, apa ini memang konsekuensi dari perubahan kita? Fatma menatap suaminya dengan tatapan ragu. Jadi, apa kita terlalu berlebihan? Ilham tersenyum tipis. Aku juga nggak tahu, Fat. Tapi yang jelas, aku masih ingin menjadi diriku sendiri. Aku nggak mau sampai kehilangan teman atau kehilangan jati diri. Kata-kata Ilham menancap dalam hati Fatma. Ia pun mulai mempertanyakan, apakah perubahan yang ia jalani ini benar-benar membawa ketenangan, atau justru semakin membebaninya? Malam itu, Fatma sulit tidur. Pikirannya dipenuhi kebingungan. Haruskah ia tetap melanjutkan hijrahnya, atau kembali menjadi Fatma yang dulu? Hari-hari berikutnya, Fatma merasa semakin goyah. Ia mulai mengendurkan kebiasaannya membaca Al-Quran selepas sholat, dengan alasan kesibukan mengurus rumah. Zikir yang biasa menemani langkahnya di dapur pun mulai jarang terdengar dari bibirnya. Ketika Laila mengajaknya bertemu di sebuah kafe, Fatma ragu, tapi akhirnya menerima ajakan itu. Mungkin inilah cara untuk membuktikan bahwa dirinya masih seperti dulu. Di kafe, semuanya terasa familiar. Laila dan teman-temannya tertawa, bercanda, mengobrol tentang banyak hal, dari tren terbaru hingga gosip ringan. Fatma mencoba ikut serta, meski hatinya merasa sedikit berbeda. Akhirnya, Fatma, kita yang dulu balik lagi, ujar Laila sambil tersenyum puas. Fatma tersenyum samar. Tapi entah kenapa, kata-kata itu justru membuat dadanya terasa sesak. Malamnya, saat berbaring di tempat tidur, Fatma merasa hampa. Ia kembali pada kebiasaan lamanya, kembali berkumpul dengan teman-temannya seperti dulu, tapi mengapa hatinya terasa kosong? Ia menoleh ke samping, melihat Ilham yang juga tampak murung. Mas, kamu kenapa? Tanyanya pelan. Ilham menghela napas. Hari ini, aku coba ikut kumpul lagi sama teman-teman kantor. Mereka senang lihat aku balik seperti dulu, lebih santai, lebih banyak bercanda. Tapi jujur, Fat, aku malah merasa aneh. Fatma terdiam. Ilham menatap langit-langit kamar. Dulu, aku pikir, menjalani hidup tanpa terlalu memikirkan agama itu cukup. Selama aku bekerja dengan baik, jadi suami dan ayah yang bertanggung jawab, itu sudah cukup. Tapi setelah sempat merasakan ketenangan dalam ibadah, setelah aku mulai memperbaiki sholat, mulai menjaga perkataan dan pergaulan. Sekarang, ketika aku kembali ke kebiasaan lama, rasanya hampa, Fat. Fatma menggigit bibir. Ia merasakan hal yang sama. Ilham menoleh ke arahnya. Kamu juga ngerasain itu, kan? Fatma mengangguk pelan. Tapi kita takut kehilangan orang-orang di sekitar kita. Lanjut Ilham. Fatma menarik napas dalam. Iya, Mas. Aku takut mereka menjauh. Aku takut dibilang berubah, dibilang sok suci. Tapi sekarang aku sadar, yang paling aku takutin bukan itu. Aku lebih takut kehilangan Allah. Mata Ilham sedikit melebar. Fatma melanjutkan dengan suara bergetar, saat aku mulai menjauh dari ibadah, aku malah kehilangan ketenangan. Aku merasa kosong. Dulu aku pikir kembali seperti biasa akan membuat segalanya lebih mudah. Tapi ternyata enggak. Ilham terdiam lama. Kemudian, ia tersenyum kecil. Aku juga, Fat. Aku juga merasa ada yang hilang. Fatma menatap suaminya dengan penuh harap. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Mas? Ilham menghela napas, lalu menggenggam tangan istrinya erat.
Mungkin kita nggak harus berubah drastis dan memaksakan diri. Tapi kita juga nggak boleh mundur. Kita harus tetap melangkah. Pelan-pelan, tapi pasti. Air mata menggenang di pelupuk mata Fatma. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar mengerti apa yang harus ia lakukan. Malam itu, sebelum tidur, Fatma kembali membuka Al-Quran. Dengan perlahan, ia mulai membaca, membiarkan ayat-ayat suci itu kembali mengisi kekosongan hatinya. Dan kali ini, Ilham duduk di sampingnya, ikut mendengarkan dengan penuh perhatian. Malam itu terasa berbeda. Saat Fatma membaca Al-Quran, ia merasakan kedamaian yang selama ini sempat memudar. Hatinya yang sempat goyah kini mulai menemukan kembali arah yang benar. Di sampingnya, Ilham duduk diam, mendengarkan dengan saksama. Mata suaminya yang biasanya penuh kebingungan kini menampakkan ketenangan yang sama seperti yang Fatma rasakan. Setelah selesai membaca, Fatma menutup mushafnya dan menoleh ke Ilham. "Mas, aku sadar satu hal. Selama ini, aku lebih takut kehilangan manusia daripada kehilangan Allah. Aku lebih takut dicemooh daripada kehilangan ketenangan batin." Ilham mengangguk pelan. "Aku juga merasa begitu, Fat. Aku takut kalau terlalu berubah, aku akan kehilangan teman-temanku, kehilangan posisiku di kantor. Tapi sekarang aku sadar, apa gunanya semua itu kalau aku malah kehilangan ridha Allah?" Fatma tersenyum haru. Ia bersyukur, Ilham memahami perasaan yang sama. Sejak malam itu, mereka berdua mulai lebih serius dalam memperbaiki ibadah mereka. Tidak ada perubahan drastis yang dipaksakan, tapi mereka mulai menata ulang prioritas hidup mereka. Fatma kembali menjaga sholat tepat waktu, tidak lagi menunda-nunda dengan alasan kesibukan. Ia mulai memperbanyak membaca Al-Quran, bukan sekadar ritual, tapi dengan benar-benar merenungi maknanya. Di sela-sela aktivitasnya di rumah, ia mulai mendengarkan kajian-kajian singkat. Hatinya terasa lebih ringan, lebih tenang. Namun, ujian itu tetap ada. Suatu hari, Fatma menerima undangan dari Laila untuk menghadiri acara ulang tahun yang biasa mereka adakan setiap tahun. Dulu, acara seperti ini penuh dengan canda tawa, musik, dan suasana yang tidak selalu sejalan dengan prinsip yang kini Fatma jalani. Fatma menatap undangan itu dengan ragu. Ia tidak ingin kembali ke kebiasaannya yang lama, tapi ia juga tidak ingin menyakiti hati teman-temannya. Ilham yang melihat istrinya termenung, bertanya, "Kenapa, Fat?" Fatma menunjukkan undangan itu. "Aku bingung, Mas. Kalau aku datang, aku takut imanku melemah. Tapi kalau aku menolak, aku takut mereka berpikir aku mulai menjauh dari mereka." Ilham tersenyum kecil. "Fat, hijrah bukan berarti memutus hubungan dengan orang lain. Tapi kita juga harus tegas dengan batasan yang kita pegang." Fatma mengangguk pelan. "Jadi, menurut Mas, aku harus datang atau tidak?" Ilham berpikir sejenak. "Kalau kamu bisa menjaga diri dan tidak terpengaruh, datanglah untuk menjaga silaturahmi. Tapi kalau itu bisa membuatmu kembali goyah, lebih baik cari cara lain untuk tetap berbuat baik kepada mereka." Fatma merenung. Ia akhirnya memutuskan untuk tidak hadir, tapi ia mengirim pesan panjang kepada Laila, menjelaskan dengan hati-hati alasan ketidakhadirannya. Tak disangka, Laila membalas dengan kalimat yang membuat Fatma meneteskan air mata. "Laila, aku ngerti, Fat. Aku lihat kamu berubah, dan jujur awalnya aku kecewa. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku iri sama kamu. Aku juga ingin seperti kamu, tapi aku belum siap. Doakan aku, ya." Fatma tersenyum haru. Ia menyadari satu hal penting. Hijrah bukan hanya tentang dirinya sendiri, tapi juga tentang menjadi cahaya bagi orang lain. Sejak hari itu, Fatma dan Ilham semakin mantap dalam perjalanan hijrah mereka. Mereka tahu, jalan menuju surga itu penuh ujian, tapi selama mereka tetap menggenggam hidayah Allah, mereka tidak akan tersesat. Fatma mulai merasakan ketenangan yang berbeda. Sejak ia lebih mendekatkan diri kepada Allah, hidupnya terasa lebih terarah.
Pagi harinya kini diawali dengan sholat tahajud dan zikir, lalu menyiapkan sarapan sambil mendengarkan kajian. Hatinya lebih damai, pikirannya lebih jernih. Namun, semakin ia mendekat kepada Allah, semakin besar pula ujian yang datang. Ujian dalam rumah tangga. Suatu malam, Ilham pulang dengan wajah lelah. Fatma menyambutnya dengan senyum, tapi Ilham hanya membalas dengan anggukan singkat. "Mas, kelihatannya capek banget. Ada masalah di kantor?" Fatma bertanya lembut sambil menuangkan teh hangat. Ilham menghela napas panjang. "Aku dipanggil Pak Burhan tadi. Katanya, aku mulai dianggap kurang berbaur dengan lingkungan kantor." Fatma terdiam. Ilham melanjutkan, "Dulu, aku sering ikut nongkrong setelah jam kerja, bercanda sama mereka, ngobrol bebas. Sekarang aku lebih memilih pulang cepat, menghindari gosip atau pembicaraan yang nggak bermanfaat." Ternyata, mereka menyadari perubahan itu. Fatma menggenggam tangan Ilham. "Mas merasa tertekan?" Ilham tersenyum tipis. "Aku nggak masalah kalau cuma dikomentari. Tapi Pak Burhan bilang, aku harus lebih fleksibel kalau ingin mempertahankan posisi sekarang." Fatma memahami maksudnya. Ilham mulai dihadapkan pada pilihan yang sulit. Tetap berpegang pada prinsipnya atau berusaha menyesuaikan diri demi pekerjaannya. "Mas sudah sholat istikharah?" Fatma bertanya hati-hati. Ilham mengangguk. "Sudah. Aku masih menunggu jawabannya." Fatma menatap suaminya penuh harap. "Apapun yang Mas pilih nanti, kita jalani bersama. Allah pasti akan memberi jalan terbaik." Malam itu, Ilham terlihat lebih tenang. Setelah sekian lama, ia kembali menghabiskan waktu lebih lama di atas sajadah, memohon petunjuk dari Allah. Godaan duniawi. Sementara itu, Fatma sendiri dihadapkan dengan ujian lain. Seorang tetangga, Bu Ratna, tiba-tiba berkunjung ke rumahnya siang itu. "Fatma, kamu sudah dengar? Ada arisan baru di komplek, hadiahnya emas 10 gram. Fatma tersenyum. "Oh, iya? Tapi saya nggak ikut, Bu." Bu Ratna terkejut. "Loh, kenapa? Ini kesempatan bagus, loh. Apalagi kalau menang, bisa buat tambahan tabungan." Fatma menunduk sejenak, lalu berkata, "Saya lebih nyaman dengan cara lain, Bu. Saya takut kalau niat saya jadi berubah." Bukankah seringkali arisan malah membuat kita sibuk memikirkan hadiah daripada manfaat silaturahminya? Bu Ratna terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Kamu memang berubah, Fatma. Dulu kamu selalu yang paling semangat kalau ada acara seperti ini." Fatma tersenyum. "Saya hanya ingin lebih hati-hati, Bu. Saya takut tergoda oleh dunia." Setelah Bu Ratna pulang, Fatma termenung. Ia sadar, ujian dalam hijrah tidak hanya datang dalam bentuk kesulitan, tetapi juga dalam bentuk godaan duniawi yang tampak menggiurkan. Malam itu, ia kembali bersujud lebih lama, memohon kekuatan agar tetap istiqomah. Jawaban dari Allah. Beberapa hari kemudian, Ilham pulang dengan wajah berbeda. Ada ketenangan dalam sorot matanya. Fatma menunggu suaminya berbicara. Ilham akhirnya berkata, "Aku memutuskan untuk tetap memegang prinsipku, Fat. Aku tahu mungkin aku akan kehilangan beberapa hal, tapi aku lebih takut kehilangan keberkahan dalam pekerjaanku." Air mata Fatma menetes. Ia begitu bersyukur atas keputusan suaminya. Sejak hari itu, mereka semakin berusaha menguatkan satu sama lain. Mereka sadar, perjalanan hijrah ini tidak mudah. Tapi mereka percaya bahwa selama mereka menggenggam teguh keimanan, Allah akan selalu bersama mereka. Seiring waktu, Fatma dan Ilham semakin teguh dalam hijrah mereka. Namun, ujian tak pernah berhenti. Justru, semakin mereka berusaha mendekat kepada Allah, semakin besar cobaan yang datang. Ujian kesabaran, fitnah yang menyakitkan. Suatu pagi, Fatma dikejutkan dengan tatapan dingin dari beberapa tetangga saat ia berjalan menuju warung. Ia tak terlalu memikirkan, hingga bertemu dengan Bu Ratna yang tampak ragu-ragu mendekatinya. "Fatma, maaf sebelumnya.
Tapi aku ingin memastikan sesuatu, ujar Bu Ratna dengan wajah penuh simpati. Fatma mengernyit. Ada apa, Bu? Bu Ratna tampak ragu, lalu berbisik pelan, ada yang bilang kalau kamu sekarang sudah berubah dan mulai menjauhi orang-orang. Katanya kamu sombong sejak berhijrah. Bahkan ada yang bilang kamu menilai orang lain kurang baik karena masih menjalani kehidupan seperti dulu. Jantung Fatma berdegup lebih cepat. Fitnah ini begitu menyakitkan. Fatma menarik napas dalam, berusaha menenangkan dirinya. Bu, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Saya hanya ingin lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan, bukan berarti saya menghakimi orang lain. Bu Ratna tersenyum kecil. Saya tahu, Fat. Tapi kamu juga tahu, manusia mudah salah paham. Fatma mengangguk. Hatinya perih, tapi ia tahu inilah bagian dari ujian hijrah, ujian kesabaran. Malamnya, ia bercerita kepada Ilham. Suaminya mendengarkan dengan sabar, lalu menggenggam tangannya. Fat, ingat kisah Rasulullah? Beliau yang begitu mulia pun difitnah dan dicaci. Tapi beliau tetap bersabar, tetap berbuat baik, tetap berdoa untuk mereka. Kita harus meneladani beliau. Fatma menunduk, menahan air mata. Aku takut, Mas. Aku takut hijrah ini justru membuatku dibenci orang. Ilham tersenyum lembut. Hijrah itu bukan tentang mencari pengakuan manusia, tapi mencari ridha Allah. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang melihat kita, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Fatma mengangguk pelan. Sejak saat itu, ia berusaha untuk lebih banyak tersenyum dan tetap bersikap baik kepada siapapun, meskipun hatinya masih terluka. Ujian ekonomi, rezeki yang diuji. Tak lama setelah itu, ujian lain datang. Perusahaan tempat Ilham bekerja mengalami restrukturisasi. Beberapa karyawan mengalami pemotongan gaji, termasuk Ilham. Mas, kita harus bagaimana? Tanya Fatma dengan cemas. Ilham berusaha tersenyum. Kita kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Yang penting, kita tetap yakin Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Namun, cobaan semakin berat ketika uang tabungan mereka mulai menipis. Suatu hari, seorang teman lama Ilham menawarinya pekerjaan sampingan dengan bayaran besar. Tapi ada satu masalah. Pekerjaan itu mengharuskan Ilham untuk terlibat dalam transaksi yang tidak sepenuhnya halal. Mas, apa kita harus menerima tawaran itu? Tanya Fatma ragu-ragu. Ilham terdiam lama. Ia tahu, menerima pekerjaan itu berarti mengorbankan prinsip hijrah mereka. Tapi menolaknya berarti mereka harus bertahan lebih lama dalam kesulitan ekonomi. Malam itu, Ilham sholat istikharah dengan hati yang gelisah. Di penghujung doanya, ia merasakan ketenangan. Ia tahu jawabannya. Keesokan harinya, Ilham berkata kepada Fatma, Fat, aku menolak tawaran itu. Aku yakin, kalau kita bersabar, Allah akan memberikan rezeki yang lebih berkah. Fatma tersenyum haru. Ia merasa lega mendengar keputusan suaminya. Tak lama setelah itu, Allah menunjukkan kuasanya. Seorang kenalan menawarkan Ilham pekerjaan baru, masih dalam bidang yang sama, tapi dengan lingkungan yang lebih baik dan lebih berkah. Air mata Fatma menetes saat suaminya menyampaikan kabar itu. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bersabar. Beberapa bulan berlalu sejak Ilham mendapatkan pekerjaannya yang baru. Meskipun kondisi ekonomi mereka mulai membaik, ujian lain datang menghampiri mereka. Ujian keikhlasan dan keteguhan hati dalam meniti jalan hijrah. Suatu malam, Fatma merasakan mual yang tidak biasa. Ia semakin sering merasa lelah dan kehilangan nafsu makan. Ilham pun mengantarnya ke dokter. Dan kabar bahagia datang, Fatma hamil. Mereka berdua menangis haru. Setelah sekian lama menanti, Allah akhirnya mengaruniakan amanah besar kepada mereka. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Di usia kandungan 4 bulan, dokter memberi kabar bahwa Fatma mengalami komplikasi yang cukup serius. Bu Fatma harus lebih banyak istirahat. Ada risiko jika terlalu lelah atau stres, ujar dokter dengan lembut. Mendengar hal itu, Fatma terdiam.
Sebagai ibu rumah tangga, ia terbiasa mengurus banyak hal, mulai dari rumah hingga mengajar anak-anak mengaji di sekitar rumahnya. Kini, ia harus banyak beristirahat, padahal hatinya ingin terus berbuat lebih banyak untuk orang lain. Ilham yang melihat kegelisahan Fatma mengingatkannya dengan firman Allah. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6. Fat, ini ujian dari Allah. Kita hanya perlu bersabar dan melakukan yang terbaik. Anak kita butuh ibunya dalam kondisi sehat, ujar Ilham dengan penuh kelembutan. Dengan berat hati, Fatma mengurangi aktivitasnya. Namun, ia tidak berhenti berbagi kebaikan. Meskipun tidak bisa lagi aktif mengajar langsung, ia mulai berbagi ilmu melalui tulisan-tulisan kecil yang ia sebarkan di grup kajian muslimah. Di tengah perjuangan mereka mempertahankan hijrah, datang lagi godaan duniawi. Seorang sahabat lama Fatma, Ratih, menawarinya bisnis dengan keuntungan besar. Fat, ini peluang bagus. Aku tahu kamu butuh dana lebih untuk persiapan anakmu. Bisnis ini halal, kok. Hanya saja, sistemnya mirip investasi. Kita setor modal dan nanti dapat bagi hasil besar dalam waktu singkat. Jelas Ratih antusias. Fatma hampir tergoda. Tapi Ilham, yang sejak awal merasa ada yang janggal, meminta waktu untuk mencari tahu lebih dalam. Beberapa hari kemudian, Ilham mendapati bahwa bisnis itu berisiko tinggi dan mendekati riba. Fat, aku khawatir ini bukan jalan yang berkah. Kita sudah memilih hijrah, jangan sampai kembali pada hal yang meragukan, kata Ilham. Fatma terdiam lama. Tawaran itu memang menggiurkan, tapi ia tahu, rezeki yang tidak berkah tidak akan membawa ketenangan. Ia pun mengingat firman Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq 23. Dengan mantap, Fatma menolak tawaran itu. Ia memilih percaya bahwa Allah pasti mencukupkan rezekinya dengan cara yang halal. Beberapa bulan berlalu, Fatma melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangis haru memenuhi ruangan saat mereka menatap wajah kecil itu untuk pertama kalinya. Ilham mengazankan anak mereka dengan penuh rasa syukur. Fat, lihatlah. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memberikan yang terbaik di waktu yang paling tepat. Fatma mengangguk, air matanya mengalir deras. Ia merasakan ketenangan luar biasa. Semua ujian yang mereka hadapi selama ini telah membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bertakwa. Dalam sujudnya malam itu, Fatma berdoa, "Ya Allah, bimbinglah kami agar tetap berada di jalan MU. Jangan biarkan kami tergoda oleh dunia, dan jadikanlah anak kami hamba MU yang taat." Perjalanan hijrah mereka masih panjang. Tapi satu hal yang mereka yakini, selama mereka tetap berpegang teguh pada Allah, tidak ada ujian yang tidak bisa dilewati. Hari-hari Fatma dan Ilham kini terasa lebih berarti dengan kehadiran buah hati mereka, yang mereka beri nama Muhammad Ziyad Al-Fatih. Nama itu dipilih dengan harapan Ziyad kelak menjadi anak saleh yang kuat dalam iman dan berilmu seperti para ulama dan pejuang Islam terdahulu. Namun, perjalanan mereka dalam meniti langkah menuju surga belum berakhir. Ujian-ujian baru kembali datang, menguji keimanan dan keteguhan mereka dalam berpegang pada prinsip hijrah. Saat Ziyad menginjak usia 6 bulan, Fatma mulai menyadari ada yang berbeda pada tumbuh kembang anaknya. Ia tampak lebih sering rewel, susah tidur, dan mengalami demam berulang. "Mas, aku khawatir dengan Ziyad. Sepertinya ada yang tidak beres," ujar Fatma dengan wajah cemas. Ilham segera membawa Ziyad ke dokter anak. Setelah beberapa pemeriksaan, dokter menyampaikan bahwa Ziyad mengalami gangguan pencernaan yang membuatnya sulit menyerap nutrisi dengan baik. "Jangan khawatir, Bu Fatma, Pak Ilham. Ini bisa ditangani, tapi memang butuh kesabaran dan ketelatenan dalam mengatur pola makan serta perawatannya," kata dokter dengan lembut. Fatma merasa dadanya sesak. Ia menatap wajah kecil putranya yang tertidur dalam pelukannya, tampak begitu rapuh dan lemah. Malam itu,
Dalam sujud panjangnya, Fatma menangis di hadapan Allah. Ya Allah, jangan uji aku dengan sesuatu yang tidak mampu aku tanggung. Jika ini adalah cara MU menghapus dosa-dosaku, maka berilah aku kekuatan dan kesabaran. Ilham, yang melihat istrinya begitu terpukul, menggenggam tangannya erat dan mengingatkan dengan firman Allah. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 155. Fatma mengusap air matanya. Ia sadar, ini bukan saatnya larut dalam kesedihan, tapi saatnya berjuang dan bersabar. Sejak saat itu, Fatma dan Ilham lebih telaten merawat Ziyad, mengikuti setiap saran dokter, dan terus memanjatkan doa agar Allah memberikan kesembuhan bagi anak mereka. Di tengah perjuangan mereka merawat Ziyad, sebuah ujian lain datang dari masa lalu. Suatu hari, Fatma mendapat undangan reuni dari teman-teman kuliahnya dulu. Mereka mengadakan acara pertemuan di sebuah kafe mewah di pusat kota. Hanya pertemuan biasa, Fat. Nggak ada yang salah, kan? Ujar salah seorang temannya dalam pesan singkat. Fatma sempat ragu. Ia merindukan teman-temannya, tapi ia juga tahu, banyak dari mereka yang masih menjalani kehidupan yang jauh dari nilai-nilai Islam. Ilham yang mengetahui hal ini menatapnya lembut. Fat, kamu tahu batasannya. Jika kamu yakin bisa menjaga diri, pergilah. Tapi jika kamu merasa akan ada hal yang membuatmu lalai, sebaiknya pertimbangkan lagi. Fatma terdiam lama. Hatinya bimbang. Namun, ia teringat firman Allah. Dan bersabarlah bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Quran Surat Al-Kahfi 28. Fatma akhirnya memutuskan untuk tidak menghadiri reuni itu. Ia tidak ingin membuka kembali pintu-pintu yang bisa menggoyahkan keimanannya. Sebagai gantinya, ia mengundang beberapa teman lamanya yang tertarik dengan perubahan dirinya untuk bertemu di rumahnya. Dari pertemuan itu, Fatma bisa berbagi pengalaman hijrahnya, dan beberapa di antara mereka mulai tergerak untuk lebih mendekat kepada Islam. Fatma tersenyum dalam hati. Ia sadar, Allah tidak pernah mengambil sesuatu darinya kecuali menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Bulan-bulan berlalu, dan Ziyad menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Dengan izin Allah, kesehatannya mulai membaik setelah berbagai usaha dan doa yang mereka panjatkan. Di malam yang tenang, Fatma duduk di samping tempat tidur Ziyad yang tengah terlelap. Ia menatap wajah mungil anaknya dengan penuh syukur. Mas, aku merasa banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari semua ujian ini, kata Fatma pelan. Ilham mengangguk. Benar, Fat. Dan yang paling aku pahami adalah bahwa hijrah bukan hanya tentang mengubah penampilan, tapi juga tentang menguatkan hati. Ujian akan terus datang, tapi selama kita berpegang teguh pada Allah, kita tidak akan pernah kehilangan arah. Fatma tersenyum, hatinya terasa damai. Ia tahu, perjalanan mereka masih panjang. Masih banyak ujian yang akan mereka hadapi. Tapi satu hal yang ia yakini, selama mereka menggenggam erat tali Allah, mereka tidak akan pernah tersesat. Malam itu, dalam sujudnya, Fatma kembali berdoa. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang istiqomah di jalan MU. Bimbinglah kami agar selalu dekat dengan MU, dan lindungilah kami dari segala godaan dunia yang menyesatkan. Kabulkanlah doa-doa kami, ya Rab. Di luar, angin berhembus lembut, seakan menjadi saksi atas keteguhan hati sepasang suami istri yang terus melangkah menuju surga. Hari-hari berlalu, dan Fatma semakin merasakan ketenangan dalam hijrahnya. Ziyad yang kini menginjak usia 2 tahun tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Ilham pun semakin mantap dengan pekerjaannya yang berkah, meski penghasilan mereka tidak berlimpah seperti dulu. Namun, Fatma menyadari sesuatu dalam dirinya. Ada kerinduan mendalam untuk lebih bermanfaat bagi orang lain. Suatu hari,
Di sela-sela kesibukannya mengurus rumah dan mendidik Ziyad, Fatma duduk termenung. Ia merasa bahwa dirinya masih bisa melakukan lebih banyak kebaikan. "Mas, aku ingin melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat," ujar Fatma saat makan malam bersama Ilham. Ilham tersenyum. "Seperti apa yang kamu bayangkan, Fat?" Fatma menghela napas. "Aku ingin berbagi dengan orang-orang yang mungkin sedang dalam perjalanan hijrah seperti kita. Aku tahu bagaimana rasanya ragu, takut, bahkan merasa sendirian. Aku ingin ada di sana untuk mereka." Ilham mengangguk penuh dukungan. "Itu niat yang mulia, Fat. Bagaimana kalau kamu mulai dengan yang sederhana? Mungkin mengadakan kajian kecil untuk para ibu di sekitar kita." Mata Fatma berbinar. Ide itu begitu indah. Keesokan harinya, ia mulai menghubungi beberapa tetangga dan teman-temannya. Ia mengundang mereka untuk berkumpul di rumahnya, sekadar berbagi cerita dan saling menguatkan dalam perjalanan hijrah. Tidak disangka, antusiasme mereka begitu besar. Pertemuan pertama dihadiri oleh 5 orang, lalu bertambah menjadi 10. Hingga akhirnya setiap pekan rumah Fatma dipenuhi para ibu yang ingin belajar lebih dalam tentang Islam. Fatma bukan seorang ustazah, ia hanya seorang ibu rumah tangga yang ingin berbagi. Namun, justru karena itu, para wanita yang datang merasa nyaman, karena mereka berbicara dengan seseorang yang memahami perjuangan mereka. Dari pertemuan itu, banyak yang mulai berhijrah perlahan-lahan. Ada yang mulai mengenakan hijab, ada yang lebih rajin sholat, ada yang mulai meninggalkan kebiasaan lama yang kurang baik. Fatma merasa haru. Ia sadar, sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, jika diniatkan karena Allah, akan membawa keberkahan yang luar biasa. Namun, di tengah kebahagiaan itu, cobaan kembali menghampiri. Suatu sore, saat Fatma sedang menyiapkan makanan untuk Ziyad, salah seorang tetangga, Burina, datang dengan wajah tak enak. "Fatma, aku dengar ada yang mengatakan bahwa kajian di rumahmu itu hanya untuk kelompok tertentu. Bahkan katanya kamu mulai mengajak orang menjauhi dunia luar," ucap Burina dengan ragu. Fatma tersentak. "Astagfirullah, Bu. Tidak ada niat seperti itu sama sekali." Burina menghela napas. "Aku percaya padamu, Fat. Tapi fitnah itu sudah mulai menyebar. Aku hanya ingin kamu tahu." Hati Fatma kembali diuji. Ia mengingat masa lalu ketika dirinya pernah difitnah karena hijrahnya. Dan kini, hal itu terulang lagi. Saat Ilham pulang, Fatma menceritakan semuanya. "Mas, kenapa orang selalu salah paham dengan niat baik kita?" Ilham menatap istrinya dengan penuh kasih. "Karena syaitan tidak suka ketika seseorang mengajak kepada kebaikan, Fat. Rasulullah pun mengalami hal yang sama. Kita tidak bisa membuat semua orang memahami kita, tapi kita bisa menunjukkan dengan akhlak dan kesabaran." Fatma menarik napas panjang. Ia tidak akan mundur karena fitnah. Ia akan terus melangkah, tetap dengan kelembutan dan kesabaran. Maka, ia semakin membuka diri. Ia tidak hanya mengadakan kajian, tapi juga lebih aktif berinteraksi dengan tetangga lainnya. Tetap tersenyum, tetap menunjukkan akhlak yang baik. Lambat laun, fitnah itu mereda dengan sendirinya. Suatu malam, Fatma bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah tempat yang sangat indah. Cahaya keemasan menyelimuti langit, angin berhembus lembut, dan ada suara lantunan ayat-ayat suci yang begitu menenangkan. Ketika ia menoleh, ia melihat seorang anak kecil berdiri di hadapannya, tersenyum dengan wajah bercahaya. Fatma terbangun dengan hati berdebar. Ia merasa mimpinya bukan sekadar bunga tidur. Beberapa hari kemudian, saat sedang mengajarkan Ziyad doa sebelum tidur, anak kecil itu mengucapkan sesuatu yang membuat hati Fatma bergetar. "Ummi, nanti kalau Ziyad besar, Ziyad mau jadi hafidz Quran. Biar kita bisa masuk surga sama-sama." Air mata Fatma jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memeluk putranya erat. "Mas, aku yakin Allah sedang menunjukkan sesuatu pada kita," bisiknya pada Ilham malam itu. Ilham tersenyum penuh makna. "Mungkin ini jawaban atas doa-doa kita, Fat."
Mungkin inilah langkah yang akan membawa kita semakin dekat ke surga. Dan sejak saat itu, Fatma dan Ilham bertekad lebih kuat. Mereka akan mendidik Ziyad bukan hanya menjadi anak yang cerdas, tapi juga anak yang cinta Al-Quran. Perjalanan hijrah mereka belum berakhir. Tapi mereka tahu, selama mereka berjalan di jalannya, Allah akan selalu bersama mereka. Tahun demi tahun berlalu. Ziyad tumbuh menjadi anak yang lembut hatinya, cerdas, dan penuh semangat dalam belajar Al-Quran. Sejak kecil, ia telah menunjukkan kecintaan luar biasa terhadap kitab suci itu. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu meminta Fatma atau Ilham membacakan ayat-ayat Al-Quran, hingga akhirnya ia mulai menghafalnya sendiri. Di usia 7 tahun, Ziyad telah menyelesaikan hafalan 10 juz. Fatma dan Ilham semakin yakin bahwa Allah telah memberikan mereka amanah besar untuk mendidik putra mereka menjadi seorang hafiz. Namun, ujian kembali datang. Suatu hari, Ilham jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, namun kondisinya semakin memburuk. Setelah menjalani pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa Ilham mengidap penyakit serius yang memerlukan perawatan intensif. Kabar ini mengguncang Fatma. Selama ini, Ilham adalah pilar keluarga, tempat ia bersandar dalam setiap ujian. Kini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa suaminya mungkin tidak akan selalu ada di sisinya. Fatma duduk di sisi ranjang Ilham di rumah sakit, menggenggam tangannya erat. "Mas, aku takut," bisiknya. Ilham tersenyum lemah. "Jangan takut, Fat. Semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah. Jika memang waktuku hampir tiba, aku ingin meninggalkan dunia ini dengan tenang, melihat Ziyad terus melangkah di jalan Allah." Air mata Fatma menetes, tapi ia tahu ia harus kuat. Ziyad yang masih kecil memahami bahwa ayahnya sakit, tapi ia belum sepenuhnya mengerti arti perpisahan. Setiap hari, ia duduk di samping Ilham, membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara lembut. Hingga suatu malam, ketika Ziyad menyelesaikan hafalan juz ke-30 di depan Ilham, pria itu meneteskan air mata. "Masya Allah, Ziyad, kamu telah memberikan hadiah terindah untuk Abi," bisik Ilham dengan suara lemah. Malam itu, setelah mendengar lantunan ayat dari putranya, Ilham menghembuskan napas terakhir dengan senyum di wajahnya. Kepergian Ilham meninggalkan duka mendalam bagi Fatma dan Ziyad, tapi mereka tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Fatma berjanji akan melanjutkan perjuangan mereka. Ia semakin aktif dalam mengajar dan membimbing para ibu yang ingin berhijrah, berbagi pengalaman dan ilmu yang ia miliki. Ziyad, dengan semangat yang diwariskan ayahnya, terus memperdalam hafalannya dan belajar memahami makna Al-Quran lebih dalam. Hingga akhirnya, di usia 15 tahun, ia berhasil menjadi seorang hafiz Quran sepenuhnya dan mulai mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak lain. Saat pertama kali Ziyad menjadi imam sholat di sebuah masjid besar, Fatma duduk di syaf belakang, menahan air mata haru. Ia merasa Ilham masih ada di sana, tersenyum bangga melihat anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang saleh. Suatu hari, Ziyad mendekati ibunya dan berkata, "Ummi, aku ingin berangkat ke Madinah untuk memperdalam ilmu agama. Aku ingin menjadi penghafal Quran yang tidak hanya hafal, tapi juga memahami dan mengamalkannya." Fatma tersenyum, meski hatinya berat melepas anak satu-satunya pergi. "Pergilah, nak. Kejar ilmu yang akan membawamu, Abi, dan Ummi menuju surga." Dengan izin Allah, Ziyad mendapat kesempatan belajar di Madinah, menapaki jalannya sendiri menuju cahaya. Di suatu malam yang sunyi, Fatma merenung, mengingat semua perjalanan hidupnya. Dari seorang wanita yang ragu dalam hijrahnya, menghadapi fitnah, cobaan ekonomi, kehilangan suami, hingga melihat anaknya tumbuh menjadi cahaya bagi umat. Ia tersenyum. Langkahnya menuju surga telah dimulai sejak lama, dan kini ia yakin, Allah telah membimbingnya menuju jalan yang benar. Perjalanan hijrah Fatma dan Ilham penuh dengan ujian, tetapi setiap kesulitan yang mereka hadapi semakin menguatkan iman dan ketakwaan mereka. Dengan kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan kepada Allah,
Mereka berhasil melewati setiap rintangan, membangun keluarga yang lebih harmonis, dan mendidik Ziyad menjadi anak yang mencintai Al-Quran. Kisah mereka mengajarkan bahwa hijrah bukan hanya tentang perubahan fisik, tetapi juga tentang perubahan hati yang terus-menerus mendekat kepada Allah. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir. Jika kamu merasa terinspirasi dan ingin terus mendapatkan cerita-cerita penuh hikmah lainnya, jangan lupa subscribe, like, dan share cerita ini kepada orang-orang terdekatmu. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap langkah menuju Allah pasti dipenuhi berkah dan pertolongannya.